Pemblokiran anggaran untuk pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, semakin memojokkan proyek mercusuar dari mantan Presiden Joko Widodo itu. Sejumlah ekonom senior menilai, potensi mangkrak membesar. Pendiri Indef Institute for Development of Economics and Finance Profesor Didin S. Damanhuri menyebutkan, proyek IKN yang investasinya mencapai Rp466 triliun itu adalah personal legacy dari Jokowi. Dan sejak awal Prof. Didin S. Damanhuri selaku akademisi, menentang keras IKN, karena tak ada studi kelayakan dan perencanaan matang. Beliau juga salah satu orang yang menggugat Undang-Undang IKN ke Mahkamah Konstitusi. Didin pun meyakini besarnya potensi IKN menjadi proyek mangkrak di masa depan. Alasannya, konsep pembangunan IKN memerlukan anggaran jumbo. Sayangnya, investor yang digadang-gadang tak kunjung datang. SoftBank saja sudah hengkang dari IKN. Karena mereka punya intelijen ekonomi yang melihat proyek IKN tak punya potensi cuan yang menggiurkan. Sedangkan kalau investor lokal yang kabarnya masuk ke IKN karena ada tawaran lain, ungkapnya. Dia menduga, anggaran untuk melanjutkan pembangunan IKN bakal tersendat-sendat. Bisa jadi malah di-stop. Artinya, banyak sarana dan prasarana IKN yang tak terbangun. Karena istananya sudah jadi, IKN bisa menjadi tempat istirahat, atau leyeh-leyeh, kepala negara, atau lebih baik dijadikan ibu kota provinsi Kaltim. Ekonom senior Fadil Hasan yang juga pendiri Indef, punya pandangan senada. Maklumlah, Fadil termasuk yang menggugat judicial review, Undang-Undang IKN ke Mahkamah Konstitusi. Saya termasuk yang mengajukan judicial review Undang-Undang IKN. Saya juga saksi ahli di sidang MK. Pernah jadi narasumber di Komisi 2 DPR saat menyusun Undang-Undang IKN. Kala itu saya sampaikan penolakan, kata Fadil. Sejak awal, Fadil menilai, proyek IKN tidak visible dan jauh dari sustainable. Tiap tahun selalu mengganggu APBN. Membabat hutan tanpa upaya pembenahan. Tidak memiliki kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS dan masyarakat adat termarginalkan gara-gara proyek ini, imbuhnya. Dari catatan Fadil, duit negara yang digelontorkan untuk pembangunan IKN diputuskan 20% dari total investasi Rp466 triliun. Atau setara dengan Rp93,2 triliun. Namun realisasinya justru lebih besar dari kesepakatan itu. Selama 2 atau 3 tahun, APBN digelontorkan Rp75,6 triliun untuk IKN. Janji semula 20% dari Rp466 triliun, atau sekitar Rp90 triliun. Sekarang dianggarkan Rp48 triliun dalam 5 tahun. Kalau ditotal lebih dari 20%, sudah nyata, melanggar kesepakatan itu, kata Fadil. Fadil mendorong agar Presiden Prabowo Subianto membuat suatu keputusan politik terkait IKN. Sangat berat jika mengandalkan APBN untuk merampungkan pembangunan IKN. Sebaiknya IKN jadi ibu kota Kaltim, atau istana kepresidenan, atau dijadikan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Yang jelas bukan sebagai ibu kota negara baru, dengan berbagai atribut, yang disematkan Jokowi, kata Fadil. Staf khusus Kepala Otorita IKN, sekaligus juru bicara OIKN, Troy Panto membantah kabar pembangunan IKN dihentikan mulai bulan depan, yang ramai di media sosial medsos. Ini tidak benar, kata Troy, Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tambahan anggaran pembangunan IKN tahun ini untuk mendukung konstruksi kawasan legislatif dan yudikatif. Basuki menekankan, anggaran OIKN tak akan dipangkas efisiensi.
Hal itu sebagaimana keputusan dalam rapat terbatas atau ratas yang dilakukannya bersama Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu 6,3 triliun rupiah ditambah 8,1 triliun rupiah, jelas Basuki. Terkait pemblokiran anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, mantan Presiden Jokowi angkat bicara. Maklumlah, IKN adalah proyek mercusuar warisannya. Saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025, Jokowi meminta masalah blokir anggaran IKN ditanyakan kepada Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Jokowi seolah tidak mencampuri lagi soal IKN, padahal proyek IKN adalah ambisi pribadinya, yang dibangun tanpa studi kelayakan, sehingga tidak ada perencanaan yang jelas. Ini tidak lain, hanya mengharapkan keuntungan pribadi, beserta kroni-kroninya. Jokowi menegaskan, proyek pembangunan IKN merupakan urusan pemerintah yang saat ini, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Jokowi tidak ingin dikaitkan dengan persoalan tersebut. Jokowi memang mau melepas tangan dan melempar tanggung jawab kepada Presiden Prabowo. Padahal kewenangan Presiden Prabowo hanya membiayai program-program yang sesuai dengan visi misinya saat kampanye, yang harus diwujudkan dalam waktu 5 tahun menjabat presiden, dan telah dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Jadi dari pos anggaran mana anggaran yang digunakan untuk pembangunan IKN? Bukankah dulu Jokowi mengatakan pembangunan IKN murni dana dari investor, yang nantinya merupakan utang, yang dibebankan kepada rakyat Indonesia, berupa kenaikan pajak dan kenaikan harga-harga bahan pokok. Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Wamen PU, Diana Kusumastuti menjelaskan, soal pemblokiran anggaran IKN. Dia bilang, Kementerian PU masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur IKN yang sudah terkontrak di tahun sebelumnya. Sementara proyek baru yang dimulai pada 2025 itu menjadi tanggung jawab otorita IKN (OIKN). Sebelum adanya efisiensi, lewat instruksi Presiden Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tahun anggaran 2025, anggaran Kementerian PU, untuk IKN yaitu sekitar 14,87 triliun rupiah. Awalnya, anggaran tersebut belum dicairkan oleh Kementerian Keuangan. Pemblokiran tersebut merupakan hal yang wajar dalam pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Blokir itu, dalam artian bahwa kita punya daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA terblokir. Itu berarti tidak bisa dicairkan. Kalau dicairkan, itu harus izin dulu kepada Kementerian Keuangan, jelas Diana di Jakarta, Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025. Setelah Inpres Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan, Kementerian PU mendapatkan efisiensi anggaran sebesar 81,38 triliun rupiah dari pagu awal sebesar 110,95 triliun rupiah, sehingga sisanya hanya 29,57 triliun rupiah. Diana pun tidak menampik, efisiensi anggaran tersebut juga berdampak kepada alokasi anggaran Kementerian PU untuk IKN tahun 2025. Dengan adanya efisiensi, blokir-blokir tadi kan tetap harus kami buka. Makanya kami kemarin ke DPR dulu untuk rapat dengar pendapat RDP dengan DPR. Itu adalah satu langkah yang harus dilakukan, papar Diana. Jadi ini belum akhir dari segalanya. Kalau saya, mudah-mudahan masih ada jalan untuk mengupayakan ini. Mudah-mudahan masih ada jalan, ungkap Diana. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono buka suara
soal proyek-proyek yang telah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking namun belum juga memulai pembangunan di IKN. Dia menjelaskan, proyek besar, yaitu termasuk 6 buah bank, telah melakukan groundbreaking dan menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS. Namun, di situ terdapat jeda waktu yang harus dipenuhi sebelum pembangunan fisik dimulai, sesuai dengan ketentuan PKS. Sebenarnya waktu groundbreaking, dengan perjanjian kerjasama, itu ada jeda atau durasi yang harus dipenuhi, kata Basuki. Proyek-proyek yang belum dibangun setelah groundbreaking, diungkap oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Marwarar Sirait, dan juga menyoroti lambatnya realisasi pembangunan oleh investor swasta di IKN. Menanggapi hal itu, Basuki menjelaskan, dalam PKS dengan para investor, diberikan waktu 1,5 tahun untuk memulai pembangunan setelah seremoni groundbreaking. Namun, Marwarar Sirait menyarankan agar durasi tersebut dipercepat, jangan 1,5 tahun lah, harus lebih cepat. Basuki menyambut baik masukan tersebut, dan menyatakan, telah mengundang 6 bank yang terlibat untuk membahas percepatan pembangunan. Jadi saya ada masukan, dan itu menurut saya bagus. Basuki mengungkapkan, 6 bank yang telah melakukan groundbreaking, tetap berkomitmen untuk melanjutkan proyek kantor layanan mereka di IKN, nanti pada bulan April tahun 2025 mendatang. Dia menjelaskan, proses perencanaan dan desain detail lahan sedang berlangsung, ini untuk memastikan kesiapan pembangunan. Sejumlah bank yang telah melakukan groundbreaking, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Kaltara, dan BCA, yang ditargetkan operasional pada kuartal pertama atau semester pertama tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membangun infrastruktur jalan, guna memastikan konektivitas yang memadai bagi proyek-proyek yang telah memulai tahap konstruksi. Basuki menjelaskan, penundaan pemindahan ASN ke IKN disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, konsolidasi organisasi di berbagai kementerian dan lembaga belum selesai, termasuk pelantikan pejabat eselon 1 dan pembahasan struktur organisasi. Kemudian juga adanya persiapan prasarananya dianggap belum memadai, nanti baru akan selesai Februari tahun 2025 ini. Basuki menyampaikan, surat edaran yang dikeluarkan pada Oktober tahun 2024 lalu terkait pemindahan ASN ke IKN, telah ditunda atau dibatalkan. Prabowo belum membahas lebih lanjut soal pemindahan ASN. Sementara itu, tingkat pengangguran di wilayah Kaltim terus menurun, dari 5,31% pada 2023, dan diperkirakan akan turun lagi menjadi 5,14% pada 2024. Pembangunan IKN juga memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Jumlah lapangan kerja meningkat dari 1,85 juta pekerja pada 2023 menjadi 1,98 juta pekerja pada 2024. Ini menambah sekitar 129.000 lapangan kerja baru. Telah kita lihat dampaknya bagi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan.